Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu tahapan proses pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Ya, yang pertama yaitu linear sequential model. Ya, linear sequential model adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan sekuensial dengan cakupan aktivitas yang telah dibagi oleh Roger S. Preston. Linear sequential model sama dengan classic life cycle atau waterfall model. Yang pertama yaitu rekayasa sistem analisis atau sistem engineering dan analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis, perancangan, pembuatan kode, pengujian, pemeliharaan, atau maintenance. Yang tahap pertama dari linear sequential model yaitu rekayasa sistem analisis. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja, dan performansi antar muka. Hasilnya harus didokumentasi dan direview oleh pelanggan. Perancangan. Ada 4 atribut untuk program, yaitu 1. Struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detil, karakteristik antarmuka. Ya, proses desain mengubah kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Kemudian pembuatan kode atau coding, yaitu menerjemahkan rancangan atau desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah pengujian atau testing. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Lalu perawatan atau maintenance. Maintenance merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatan-kegiatan perawatan atau maintenance. 1. Corrective maintenance, yaitu mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Yang kedua adalah adaptive maintenance, yaitu penyusunan dengan lingkungan baru, misalnya dengan sistem operasi atau tuntutan atas perkembangan sistem komputer, seperti penambahan printer atau driver. Yang ketiga adalah preventive maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuannya, seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Lalu, agile process model. Agile proses merupakan sekelompok aktivitas pembangunan perangkat lunak secara iteratif yang menekankan pada aktivitas konstruksi, desain, dan coding. Agile proses mengeliminasi sebagian besar waktu untuk melakukan perencanaan sistem dan berusaha sebisa mungkin mematuhi jadwal delivery sistem yang telah dijanjikan. Requirement yang dibutuhkan secara langsung diatur oleh pelanggan itu sendiri, dan apabila terjadi perubahan terhadap requirement tersebut, pengembang ditutup mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Secara mendasar, aktivitas-aktivitas umum dalam kerangka kerja agil antara lain: 1. Komunikasi dengan pelanggan, 2. Perencanaan, 3. Pemodelan, 4. Konstruksi,
5 pengiriman atau delivery, dan melakukan evaluasi. Semua aktivitas di atas akan berulang, terutama untuk perencanaan delivery berikutnya. Semua aktivitas tersebut dibuat seminimal mungkin, lebih memfokuskan dan konsentrasi pada konstruksi serta delivery. Lalu Extreme Programming atau XP. Extreme Programming merupakan suatu model yang tergolong dalam pendekatan agile yang diusulkan oleh Ken Beck. Menurut penjelasan dia, definisi XP adalah sebagai berikut. Extreme Programming is a lightweight, efficient, low-risk, flexible, predictable, scientific, and fun way to develop software. Model ini cenderung menggunakan pendekatan object-oriented. Tahap-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, design, coding, and testing. Pada saat perencanaan dimulai dengan membuat semacam user stories yang ditempatkan index card. User story atau cerita dari pelanggan merupakan deskripsi fitur-fitur fungsional yang akan disediakan perangkat lunak yang dibuat. Dari cerita-cerita yang telah dibuat, pelanggan memberikan semacam nilai, misalnya prioritas. Kemudian tim mengkaji semua cerita tadi dan menentukan rincian biaya serta memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan cerita tersebut atau membuat cerita merealisasikan cerita tersebut lebih dari 3 minggu, maka tim meminta pelanggan memecah cerita tersebut menjadi cakupan yang lebih kecil. Cerita-cerita yang telah dibuat dikelompokkan sehingga dapat diperkirakan untuk melakukan dari variable increment. Meskipun telah dikelompokkan dan proses pembangunan perangkat lunak telah dimulai, pelanggan masih bisa menambah, merubah, memecah, dan menghapus cerita-cerita tersebut. Namun, tentunya harus sesuai dengan persetujuan bersama. Ya, tadi saya lupa menjelaskan apa itu extreme. Mengartikan extreme programming is a lightweight, efficient, always flexible, predictable, scientific, and fun way to develop software. Artinya, extreme programming itu mudah, efisien, beresiko rendah, fleksibel, dan dapat diprediksi, dan saintifis itu maksudnya dekat dengan ahli dan mudah dan menyenangkan untuk mengembangkan sebuah software. Ya, selanjutnya Adaptive Software Development atau ASD. ASD merupakan suatu model yang tergolong dalam pendekatan agile yang diusulkan oleh Jim Higgsmith. ASD menekankan pada pengorganisasian tim secara mandiri, kolaborasi antar keseluruhan, dan terus belajar baik secara individu maupun secara tim. ASD menggunakan tool yang disebut time boxing, yaitu berupa aktivitas yang menentukan jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Apabila waktu yang ditentukan tersebut selesai, maka pembangunan sistem akan pindah ke tugas berikutnya, dengan harapan bahwa sebagian besar dari critical work telah berhasil diselesaikan sebelum waktu tugas berakhir. Terdapat 3 tahapan pada model ASD, yaitu speculation, collaboration, dan learning. Pada tahap speculation, proyek dimulai dan adaptive cycle planning diselenggarakan. Pada tahap ini didefinisikan visi dan misi pengguna terhadap sistem yang akan diubah. Selanjutnya mendefinisikan project constraints, misalnya waktu deliver, dan selanjutnya mendefinisikan satu set dari requirement yang akan dikerjakan dalam satu cycle. Pada tahap collaboration, pada tahap ini diorganisasikan tim bekerja untuk membangun sistem. Direkomendasikan menggunakan model joint application development. Pada tahap learning, terdapat 3 aktivitas, yaitu pelanggan atau end user menyediakan feedback terhadap hasil incremental delivery. Tim ASD melakukan review terhadap komponen perangkat lunak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang sedang dibuat. Kemudian ragam proses pengembangan perangkat lunak. 1. Yaitu waterfall proses model. Ragam proses yang pertama.
Waterfall proses model melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Semua tahap ini dilakukan secara berurutan. Ya, jika tahap analisis telah selesai, maka akan lanjut ke desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Apabila terjadi masalah di salah satu tahap ini, tahap selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Ya, itu merupakan salah satu kekurangan dari waterfall proses model. Disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesai tahap sebelumnya dan berjalan terus. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Roger S. Pressman memecah model ini menjadi 6 tahapan, yaitu rekayasa sistem dan analisis, analisis kebutuhan dan perangkat lunak, perancangan, pembuatan kode, pengujian, pemeliharaan. Ya, waterfall proses model tadi sama dengan linear sequential model. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi, bisa diputar ulang ke bagian linear sequential model. Ya, lanjut. Kelebihan dari waterfall proses model. Kelebihannya yaitu kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek. Problem pada kebutuhan sistem di awal proyek lebih ekonomis dalam hal uang. Kekurangannya yaitu ketika problem muncul, maka proses berhenti. Bahkan jika problem tersebut muncul dari tahapan sebelumnya, maka proses harus membenahi tahapan sebelumnya agar problem ini tidak muncul. Membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan software engineering. Ya, ini adalah gambar dari waterfall proses model. Di sini hanya ada 5, karena tadi yang saya jelaskan ada 6, itu menurut Roger S. Pressman yang diklasifikasikan oleh Roger S. Pressman. Lalu model prototype. Model prototype adalah salah satu model sederhana pembuatan software yang di mana mengizinkan pengguna memiliki suatu gambaran awal atau dasar tentang program serta melakukan pengujian awal yang didasarkan pada konsep model kerja. Ya, ini adalah gambarnya. Tahapan-tahapan dalam prototyping. Pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Ini tahapannya termasuk ke dalam gambar communication ini. Ya, terus membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. Membangun prototyping yaitu quick plan, modeling, quick design. Ya, ini sama dengan desain dengan cepat ya modelingnya. Terus yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Ya, evaluasi sama dengan ya ini masih di sini. Terus nomor 4, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai atau dikuasai oleh pengembang. Kemudian menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, atau basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ke-7 dilakukan. Jika belum, maka mengulangi langkah 4 dan 5. Yang ke-7 adalah langkah tahap terakhir, yaitu menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah jadi bisa diuji, dan diterima pelanggan siap digunakan.
Kelebihan dari model prototyping yaitu komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya. Pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan pelanggan. Kekurangan dari model prototyping, pelanggan kadang tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja atau blueprint dari sistem. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Kemudian Rapid Application Development atau model RAD. Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Jadi RAD mengedepankan waktu pembuatan yang cepat dan singkat. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya dihilangkan. Kelebihan dari model RAD. Model ini cocok untuk proyek skala besar. Model RAD memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan pemesan, bahkan keduanya bisa tergabung dalam satu tim. Kekurangan, model RAD memerlukan sumber daya yang cukup besar, terutama untuk proyek yang skala besar. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Penghalusan dan penggabungan dari beberapa tim di akhir proses sangat diperlukan, dan ini memerlukan kerja keras. Resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Kemudian model spiral. Model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sistem iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear atau linear sequential model. Tahap-tahap dalam model spiral. 1. Tahap liaison. Pada tahap ini membangun komunikasi yang efektif di antara pengembang dan pelanggan. Tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Tahap analisis resiko, yaitu mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Yang keempat, tahap rekayasa atau engineering, yaitu pembuatan prototipe atau pembangunan atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima, tahap konstruksi atau pelepasan. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan atau dukungan tambahan untuk keberhasilan proyek. Tahap evaluasi, yaitu pelanggan atau pemakai biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Tahap evaluasi ini sama dengan pengujian. Ya, ini gambar dari model spiral. Ya, di sini ada liaison, planning, risk analysis atau analisis risiko, engineering, construction and release, sistem evaluasi atau pengujian. Ya, lihat seperti spiral. Ya, kemudian model spiral kelebihannya yaitu dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Kelebihan yang ketiga yaitu pengembang dan pemakai dapat
cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem. Kekurangan dari model spiral. Satu, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang, demikian juga biaya yang besar. Sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko. Ketiga, terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Sampai saat ini, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Yang terakhir, kekurangan dari model spiral yaitu meyakinkan konsumen, khususnya dalam situasi kontrak. Meyakinkan konsumen bahwa pendekatan evolusioner bisa dikontrol. Yang terakhir adalah model Fourth Generation Techniques atau 4GT. Model 4GT merupakan metode pengembangan perangkat lunak generasi keempat yang mengarah ke perangkat lunak yang umum, yaitu tiap pengembang perangkat lunak menentukan beberapa karakteristik perangkat lunak pada level tinggi. Ya, berikut ini adalah tool-tool yang ada pada pengembangan perangkat lunak yang saat ini mendukung 4GT, yaitu tool yang pertama, bahasa non-prosedural untuk query basis data. Kedua, report generation. Ketiga, data manipulation. 4, interaksi layar. 5, kemampuan grafik level tinggi. Yang terakhir, kemampuan spreadsheet. Ya, kemudian cakupan aktivitas 4GT meliputi 1, pengumpulan kebutuhan. Idealnya, pelanggan akan menjelaskan kebutuhan yang akan ditranslasikan ke prototipe operasional. Yang kedua, translasi kebutuhan menjadi prototipe operasional atau melakukan implementasi secara langsung dengan menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GL, Fourth Generation Language. Jika aplikasi relatif kecil, untuk aplikasi yang cukup besar dibutuhkan strategi perancangan sistem, walaupun 4GL akan digunakan. Yang ketiga, pengujian atau testing. 4, membuat dokumentasi. 5, melaksanakan seluruh aktivitas untuk mengintegrasikan solusi-solusi yang membutuhkan paradigma rekayasa perangkat lunak lainnya. Kemudian, kelebihan dari model 4GT. 1, pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas secara besar atau signifikan. Karena 4GT menggunakan 4GL yang merupakan bahasa pemrograman yang khusus dirancang dengan tujuan tertentu, maka untuk permasalahan yang tertentu dengan 4GL pula sangat tepat menggunakan 4GT. Tool yang menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 4GL bisa mengenerate atau menghasilkan sistem dari output yang dihasilkan oleh cache tools. Kekurangan dari model 4GT. 1, penggunaan perangkat bantu dibandingkan dengan bahasa pemrograman dan juga kode sumber yang dihasilkan tidak efisien. Untuk usaha yang besar dibutuhkan pengembangan strategi desain untuk sistem kalau digunakan bahasa Fourth Generation Language atau bahasa generasi keempat. Penggunaan 4GT tanpa perencanaan matang akan menyebabkan kesulitan yang sama, yaitu kualitas dan pemeliharaan yang jelek, ketidakpuasan pelanggan, seperti dengan metode konvensional. 4GL tidak selalu berhasil menghasilkan sistem yang diinginkan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang tadi saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Kalaupun tidak, ya itu kekurangan saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.